Satu persatu calon asing baru Persib menyeruak. Sosok berinisial GM Beck yang dikabarkan asal Prancis ini. Wah, siapakah dia? Temukan jawabannya di sini. Fix resmikah? Ini jadwal terbaru Piala Presiden 2025. Persib lawan tim tangguh dari Liga 2 Inggris. Apakah Bobotoh akan kembali rayakan gelar juara lagi tahun ini? Simak video sampai selesai. Benar-benar putra asli Bandung membanggakan dunia. Begini pernyataan berani hebat Beckham putra jelang laga Timnas Indonesia versus Cina besok malam. Bobotoh dibuat sangat bahagia dan lega mendengarnya. Apakah itu? Saksikan semuanya di sini. Wow, pengakuan jujur Ahmad Jufriyanto usai raih gelar juara bersama Persib Bandung. Sampai ungkap satu hal yang banyak Bobotoh belum tahu. Wah, apa itu? Ini penjelasannya. Wah, diumumkan tadi malam. Keputusan cerdas dan cermat manajemen. Resmi lepas pemain yang lakukan blunder fatal lawan Zhejiang di ACL musim lalu. Wah, siapa ya? Tonton video sampai selesai. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Satu persatu calon asing baru Persib menyeruak. Sosok berinisial GM Beck yang dikabarkan asal Prancis ini. Wah, siapakah dia? Temukan jawabannya di sini. Sinyal ini semakin kuat setelah petinggi Persib Bandung secara terbuka menyatakan akan mendatangkan pemain asal Prancis untuk musim depan. Sejak pernyataan itu dilontarkan, spekulasi pun bermunculan siapa pemain Prancis yang dimaksud. Salah satu nama yang mencuat adalah Gabriel Mutombo, bek tangguh milik Ratchaburi FC, klub kasta pertama Liga Thailand. Yang menarik, Mutombo memiliki paspor Prancis dan kini sedang jadi sorotan. Buat sebagian besar pecinta sepak bola Indonesia, termasuk Bobotoh, nama Gabriel Mutombo mungkin masih terasa asing. Wajar saja sebab sang pemain memang belum pernah merumput di Liga Indonesia. Namun, rekam jejak Mutombo tak bisa dianggap remeh. Ia telah malang melintang di sejumlah kompetisi Eropa mulai dari Liga Prancis, Yunani, hingga Portugal sebelum akhirnya bergabung dengan Ratchaburi FC di awal musim 2024/2025. Selama satu musim di Liga Thailand, Beck berusia 29 tahun ini jadi pilar utama tim. Ia mencatatkan 28 pertandingan atau total 2.311 menit bermain, menyumbang 1 gol, 1 assist, dan mengoleksi 5 kartu kuning. Melihat posisinya sebagai back dan postur tinggi menjulang 191 cm, Gabriel Mutombo diyakini bakal jadi pengganti ideal Nick Kuipers. Kehadirannya disebut-sebut akan memperkuat lini belakang Persib Bandung kokoh, solid, dan siap menantang siapapun. Dengan tinggi badannya, Mutombo punya keunggulan dalam duel udara dan menghalau serangan-serangan long ball dari lawan. Yang lebih menarik, nilai pasar Gabriel Mutombo diperkirakan mencapai 6,08 miliar rupiah. Tapi jangan khawatir dulu, peluang Persib untuk mendatangkannya terbuka lebar. Kontraknya di Ratchaburi FC akan habis pada 30 Juni 2025, yang berarti Persib bisa merekrutnya secara bebas transfer. Saat ini tinggal bagaimana Persib Bandung bergerak cepat dalam negosiasi mulai dari urusan gaji, fasilitas, hingga bonus-bonus yang bisa membuat Mutombo tertarik merapat ke Bandung. Namun begitu, meski rumor makin santer, belum ada pernyataan resmi dari manajemen Persib Bandung. Belum jelas juga apakah Gabriel Mutombo benar-benar pemain Prancis yang masuk daftar incaran. Jadi, bagaimana menurut kalian, Bobotoh?
Apakah Gabriel Mutombo layak jadi penerus Nick Kuipers dan memperkuat lini pertahanan Persib Bandung? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Fix resmikah? Ini jadwal terbaru Piala Presiden 2025. Persib lawan tim tangguh dari Liga 2 Inggris. Apakah Bobotoh akan kembali rayakan gelar juara lagi tahun ini? Simak video sampai selesai. Kabar menggembirakan datang untuk para bobotoh. Draft jadwal pertandingan turnamen pramusim Piala Presiden 2025 mulai beredar di media sosial. Turnamen ini rencananya akan digelar di Bandung pada bulan Juli mendatang, dan yang bikin semangat Persib Bandung ditunjuk sebagai tuan rumah. Sebagai persiapan, Persib dikabarkan telah mengajukan izin ke Pemkab Bandung untuk menggunakan Stadion Sijalak Harupat sebagai venue utama penyelenggaraan. Pemilihan Jalak Harupat sendiri terjadi karena Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) tengah mengalami kerusakan dan harus direnovasi. Seperti diketahui, kerusakan tersebut terjadi usai laga kontra Persis Solo di pekan terakhir Liga 1 musim 2024/2025. Beberapa fasilitas rusak termasuk rumput stadion yang bahkan sempat diambil sejumlah bobotoh sebagai kenang-kenangan. Dari draft jadwal yang beredar, Piala Presiden 2025 kabarnya hanya akan diikuti 4 tim, Persib Bandung, Port FC dari Thailand, Oxford United dari Inggris, dan tim Liga Indonesia All-Star. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung mulai 6 Juli hingga 12 Juli 2025. Laga pembuka akan mempertemukan Persib melawan Port FC pada Minggu 6 Juli 2025 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, hingga kini belum ada pengumuman resmi dari pihak penyelenggara terkait jumlah tim yang benar-benar akan berpartisipasi serta format turnamennya. Informasi lengkapnya disebut akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Sebagai catatan sejarah, Piala Presiden pertama kali digelar pada 2015 untuk mengisi kekosongan kompetisi saat Indonesia dijatuhi sanksi oleh FIFA. Kini turnamen ini kembali jadi ajang pemanasan yang bergengsi jelang musim baru. Jadi, bagaimana menurut kamu, bobotoh? Apakah kamu sudah siap memadati Jalak Harupat dan memberikan dukungan langsung untuk Persib? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar siapa lawan yang paling ingin kamu saksikan berhadapan dengan Maung Bandung. Benar-benar putra asli Bandung membanggakan dunia. Begini pernyataan berani hebat Beckham putra jelang laga Timnas Indonesia versus Cina besok malam. Bobotoh dibuat sangat bahagia dan lega mendengarnya. Apakah itu? Saksikan semuanya di sini. Gelandang muda andalan Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha, tengah menjalani babak baru dalam kariernya. Bergabung dengan tim nasional Indonesia, Beckham tidak memasang target muluk-muluk. Ia memilih fokus untuk bekerja keras dan menunjukkan kemampuan terbaiknya demi membalas kepercayaan dari pelatih kepala timnas Patrick Kluivert. Dalam sesi latihan yang tengah berlangsung di Bali, Beckham mengungkapkan bahwa program pemusatan latihan sejauh ini berjalan lancar. Meski ini merupakan pengalaman pertamanya bergabung dengan timnas senior di bawah arahan Kluivert, ia mengaku proses adaptasinya sangat terbantu berkat suasana tim yang terbuka. Harapannya semoga bisa terpilih masuk tim nasional Indonesia. Walau pertama saya merasa tidak ada kendala bisa menikmati proses ini, kata Beckham pada Selasa 3 Juni 2025. Beckham yang sempat membawa Indonesia meraih medali emas di SEA Games 2023 Kamboja, kini merasa lebih tertantang. Ia menyadari bahwa kepercayaan yang diberikan bukan sekadar kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar yang harus dijawab dengan kerja nyata. Harapannya sederhana tapi bermakna bisa ikut membantu Indonesia melangkah ke putaran Piala Dunia. Selama berada di Bali, pemain bernomor punggung 7 ini mengaku banyak menyerap pengalaman berharga baik dari latihan maupun suasana tim.
Ia menaruh harapan besar agar semua proses berjalan lancar hingga laga-laga penting menghadapi Cina dan Jepang di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang terpenting saat ini saya harus kerja keras untuk membuktikan sekaligus membalas kepercayaan pelatih. Saya harus bisa konsisten dan terus berkembang, melipat gandakan motivasi untuk bisa menjadi bagian timnas, ucap Beckham penuh semangat. Bagaimana menurut kalian pecinta sepak bola tanah air? Layakkah Beckham Putra jadi bagian skuad utama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan dukung terus para Garuda Muda. Wow, pengakuan jujur Ahmad Jufriyanto usai raih gelar juara bersama Persib Bandung. Sampai ungkap satu hal yang banyak bobotoh belum tahu. Wah, apa itu? Ini penjelasannya. Bek senior Persib Bandung Ahmad Jufriyanto tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya. Di usia 38 tahun, pemain yang akrab disapa Jupe ini berhasil mencatatkan prestasi luar biasa 3 kali juara Liga 1 bersama Maung Bandung, yakni pada Liga Super Indonesia 2014, Liga 1 2023-24, dan 2024-25. Pencapaian tersebut membawa Jupe nyaris menyamai rekor legenda hidup Persib, Robby Darwish, yang pernah mengangkat trofi bersama klub pada era Perserikatan 1986, 1989-90, 1993-94, dan Liga Indonesia 1994-95. Saya termasuk dalam kurung pemain yang beruntung bisa merasakan 3 kali juara bersama PERSIB. Senang, bahagia karena mungkin tidak banyak yang bisa mencapai ini. Alhamdulillah, ujar Jupe Selasa 3 Juni 2025. Pemain bernomor punggung 16 ini juga menyampaikan rasa syukur karena tetap memiliki hubungan harmonis dengan klub yang dicintai bobotoh. Hubungan Jupe dan Persib memang ibarat kisah cinta putus nyambung. Saya sudah keluar dan bisa kembali lagi. Sepertinya tidak mudah menjalani momen ini, apalagi sampai 3 kali. Saya sangat berterima kasih untuk keluarga besar PERSIB, tim, manajemen, juga bobotoh yang tetap membuka tangan buat saya. Jadi memang ini adalah anugerah buat saya, ungkapnya penuh haru. Saya mencoba untuk tetap bersaing dengan pemain muda. Saat saya memberikan yang terbaik, pemain muda diharapkan termotivasi, karena dengan usia saya saat ini tetap kerja keras. Jadi saya coba menimbangi pemain muda saat ini, pungkasnya. Sebuah dedikasi dan loyalitas yang patut diapresiasi tinggi. Bagaimana menurut kalian bobotoh? Sudah pantaskah Jupe disandingkan sebagai legenda sejati Persib Bandung? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan beri penghormatan untuk sang pahlawan lini belakang Maung Bandung ini. Wah, diumumkan tadi malam. Keputusan cerdas dan cermat manajemen. Resmi lepas pemain yang lakukan blunder fatal lawan Zhejiang di ACL musim lalu. Wah, siapa ya? Tonton video sampai selesai. Selama berseragam Persib, Igbonevo mencatatkan total 85 penampilan di Liga 1 serta 1 pertandingan di AFC Champions League Tour 2024/25. Tapi seperti yang diketahui bobotoh, kontribusinya tak hanya tercatat dalam angka. Papa adalah figur pemimpin di ruang ganti, inspirasi di lapangan, dan simbol ketenangan di jantung pertahanan. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan memberikan apresiasi yang mendalam hatur nuhun Papa atas dedikasi, kerja keras, dan kontribusinya untuk Persib. Sosokmu tak tergantikan dan jasamu akan selalu menjadi bagian dari perjalanan klub ini. Sukses untuk langkah selanjutnya dalam karier maupun kehidupan, ujar Aditya. Kini, kebersamaan itu memang harus berakhir.
Tapi kenangan semangat juang dan jejak perjuangan Victor Igbónovo akan terus hidup dalam sejarah Persib dan di hati setiap bobotoh. Bagaimana dengan kamu, bobotoh? Apa kenangan terbaikmu tentang Victor Igbónovo selama ia membela Maung Bandung? Yuk, tulis pesan dan ucapan perpisahanmu di kolom komentar sebagai bentuk penghormatan untuk sang benteng terakhir. Provokasi dan penuh dengan kesombongan. Cina ejek timnas Indonesia cuma macan kertas setelah 68 tahun tak terkalahkan. Cina kembali bawa-bawa sejarah 68 tahun tak terkalahkan dari timnas Indonesia. Dengan lantang mereka menyebut Garuda hanyalah macan kertas. Ejekan ini memicu bara semangat para pemain dan supporter tanah air. Simak detail lengkapnya di sini. Tak pernah terkalahkan dari timnas Indonesia membuat Cina percaya diri bisa menang di laga hidup dan mati. Apalagi tak sedikit pemain mereka menyebut skuad Garuda hanya macan kertas. Cina memang akan menghadapi laga ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga hidup dan mati buat Cina ini bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 5 Juni 2025. Pertandingan melawan timnas Indonesia ini sebenarnya menjadi laga penting buat Cina. Pasalnya mereka diwajibkan meraih kemenangan dalam laga tandang apabila ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk itu apabila mereka kalah dari skuad Garuda dalam laga ini, hasil laga terakhir grup C melawan Bahrain pada 10 Juni 2025 tak akan berpengaruh apapun. Bahkan sekalipun mereka menang tak akan memiliki pengaruh apapun sehingga laga melawan timnas Indonesia menjadi pertandingan hidup dan mati. Cina yang saat ini menempati posisi juru kunci dipastikan telah gagal finish di posisi kedua klasemen grup C. Namun mereka masih memiliki kesempatan finish di posisi ketiga atau keempat klasemen grup C apabila membuat kejutan dalam 2 laga terakhir dan tim di atas mereka gagal. Tim yang menempati peringkat ketiga saat ini ada Arab Saudi dengan 10 poin, setelah itu dipepet timnas Indonesia dengan 9 poin. Sedangkan Bahrain memiliki poin yang sama dengan Cina, yakni 6 poin, sehingga peluang masih ada. Media Cina 163 melihat peluang Cina untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang. Menurut mereka, apabila Cina bisa mengalahkan timnas Indonesia dalam laga ke-9, mereka bisa mengusur tim asuhan Patrick Kluivert. Jika timnas Cina mampu mengalahkan Indonesia, maka sebelum laga terakhir, mereka akan menyamai perolehan poin Indonesia. Tulis media Cina 163. Pada laga terakhir, Cina berpeluang besar meraih 3 poin dari Bahrain. Sementara Indonesia harus menghadapi Jepang di laga tandang dan sangat mungkin menelan kekalahan telak. Dalam skenario itu, timnas Cina punya peluang besar untuk melakukan comeback dan masuk ke babak play-off Piala Dunia. Melihat peluang ini, Cina cukup percaya diri karena mereka belum pernah terkalahkan dari timnas Indonesia. Menurut media Cina ini, selama 68 tahun Cina tak pernah sekalipun menelan kekalahan dari skuad Garuda. Bahkan saat timnas Indonesia datang ke Cina dengan membawa pemain naturalisasi pun mereka tetap menelan kekalahan pada Oktober 2024. Dalam leg pertama saat timnas Indonesia menghadapi Cina di Qingdao pada Oktober 2024, lalu memang mereka kalah 1 hingga 2. Untuk itu situasi ini membuat Cina percaya diri bakal mengalahkan timnas Indonesia. Ada satu data yang sangat menguntungkan bagi timnas Tiongkok selama 68 tahun terakhir. Timnas Tiongkok belum pernah kalah dari Indonesia. Dan hal ini bisa menjadi sumber kepercayaan diri yang besar. Jelas media Cina.
Dengan kepercayaan diri itu, karena dalam leg pertama saat timnas Indonesia datang dengan deretan pemain naturalisasi pun tak sekuat itu. Dalam artikel ini menyebutkan bahwa ada beberapa pemain Cina yang menganggap bahwa timnas Indonesia tidak semenakutkan atau sekuat itu ketika berada di lapangan. Padahal mereka terlihat tampak kuat di atas kertas karena memiliki banyak pemain naturalisasi sehingga kekuatan dinilai meningkat. Namun, Cina menilai bahwa timnas Indonesia terbukti tak dominan saat langsung tampil di lapangan. Situasi ini membuat beberapa pemain Cina menilai bahwa Indonesia tampak kuat dan menakutkan, tetapi sebenarnya mudah dikalahkan. Untuk itu mereka menyebut bahwa timnas Indonesia hanyalah macan kertas yang secara tersirat kuat di atas kertas saja. Pada pertemuan pertama di babak 18 besar, Tiongkok mengalahkan Indonesia 2-1 di kandang, tulis 163. Banyak pemain merasa bahwa Indonesia yang gencar melakukan naturalisasi sebenarnya hanyalah macan kertas, tuturnya. Menggelegar jelang pertandingan hidup mati. Erick Thohir buka suara. Pesan mengejutkan untuk supporter jelang duel panas versus Cina. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam pesannya, ia menyerukan satu hal penting yang wajib dilakukan supporter. Laga ini bukan cuma soal menang, tapi soal harga diri bangsa. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kirim pesan penting untuk supporter jelang laga Timnas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi respek dan menghindari diskriminasi. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Cina di laga ke-9 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK, Jakarta pada Kamis 5 Juni 2025. 1. Laga tersebut akan sangat krusial bagi kedua tim karena menentukan nasib di putaran ketiga. Saat ini, Timnas Indonesia duduk di posisi 4 klasemen dengan koleksi 9 poin, unggul 3 angka dari Cina. Terlepas dari panasnya laga mendatang, Erick mengingatkan para supporter untuk tetap respek terhadap tim ataupun pendukung lawan. Mantan pemilik Inter Milan itu menyinggung Indonesia yang sempat kena hukuman FIFA karena kasus diskriminasi saat menjamu Bahrain pada Maret 2025. Saya rasa kita harus menjadi tuan rumah yang baik. Kalau kita kemarin bisa menyambut supporter dari Saudi, dari Bahrain, dari Australia, sama ya supporter dari Cina juga kita harus sambut dengan baik, kata Erick kepada awak media. Dan kita juga harapkan hal-hal seperti yang kemarin teguran FIFA karena ada diskriminasi nggak boleh terjadi lagi karena itu kan menjadi sorotan juga. Sambungnya. 2. Timnas Indonesia dapat hukuman dari FIFA. Timnas Indonesia sempat mendapatkan hukuman dari FIFA karena ulah supporter yang dinilai melakukan tindakan ksenofobia dalam kurung diskriminasi saat menjamu Bahrain. Hukuman itu berupa pengurangan kapasitas penonton 15% serta denda hampir 400 juta rupiah. Erick menegaskan diskriminasi tidak boleh terjadi dalam sepak bola, baik dalam skala nasional maupun internasional. Dia menegaskan hal itu juga tidak boleh terjadi di level kompetisi klub lokal. Dan saya berulang-ulang sepak bola tidak boleh ada diskriminasi, baik kita melawan tim luar negeri, tim nasional, ataupun di antara kita sendiri, tegas Erick.